Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa. Di acara spesial Ramadan, ngabuburit ala santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sore hari ini Gus? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Semoga santri digital juga diberi semangat terus dan selalu diberi kelancaran ya Gus ya dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, berkaitan dengan puasa nih Gus, tentunya Islam itu adalah agama yang toleran ya Gus ya, tentunya ada toleransi dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan hal itu misalnya muncul pertanyaan nih, siapakah yang boleh tidak berpuasa? Terus kemudian apakah kewajiban yang harus dipenuhi ini seperti apa Gus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ibadah puasa dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain, betul tadi disampaikan bahwa dalam Al-Quran disampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam melakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka dalam ibadah-ibadah itu ada istilahnya kemurahan-kemurahan atau bahasa kitabnya itu rukhsah. Ada dispensasi. Kemurahan-kemurahan yang tentunya dalam ibadah puasa juga ada, yaitu seperti tadi pertanyaan siapakah yang boleh tidak berpuasa, bahwa memang ada yang boleh membatalkan puasanya karena ada udzur yang syar'i, udzur yang memang diakui oleh syarak. Misal ada orang yang sakit, orang yang sakit yang kalau dalam bahasa kitabnya itu mubihun litayamum, dia diperbolehkan untuk bertayamum. Maksudnya sakit yang memang sudah sangat mengkhawatirkan. Apabila dia tidak, kalau dalam tayamum menggunakan air itu bisa bertambah sakit atau malah menjadikan dia meninggal. Nah, puasa juga sama. Ketika ada orang yang sakit, kok dia mamanya kalau nanti puasa itu tidak baik untuk kondisi kesehatannya, semakin memburuk atau malah bisa jadi meninggal, maka dia boleh tidak berpuasa. Begitu juga orang yang musafir, orang yang bepergian. Ketentuannya adalah ketika bepergiannya itu sudah ada perjalanan sejauh marhalaten atau dalam bahasa kitab ya kira-kira 89 atau 90 km. Memang di sini ada perbedaan banyak ulama, ada yang mengatakan standarnya 88 kilo dan 89, ya aman kita ya di 90-an kilometer itu. Ketika dia sudah bepergian jaraknya sampai 90 kilo, dia itu sudah diperbolehkan tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Walaupun kalau memang mampu ya sebaiknya tetap puasa. Tapi kalau umpama membatalkan itu boleh-boleh saja. Itu yang kedua bagi orang yang bepergian. Dan tentunya siapa yang boleh tidak berpuasa, yang ketiga ya karena ada udzur, perempuan yang haid. Jelas dia boleh, bahkan wajib. Dia harus tidak berpuasa ketika udzur. Yang keempat adalah karena darurat. Jadi misal ada orang yang karena saking hausnya umpamanya atau sangat laparnya, dia tidak mampu berpuasa melanjutkan sampai maghrib, ya dia boleh tidak berpuasa. Membatalkan karena apa? Karena dia tidak mampu. Bahasanya tidak mampu itu bukan karena sakit, bukan, tapi karena dia tahu-tahu sangat kehausan atau sangat kelaparan sehingga dia tidak mampu melanjutkan, ya ini boleh membatalkan puasanya. Dan bagi mereka, baik orang yang sakit, kalau nantinya ada harapan sembuh, orang yang bepergian, orang yang haid, dan orang yang punya darurat tadi, kondisi darurat, mereka boleh membatalkan dan setelah Syawal nanti harus mengkodok, harus mengganti sesuai jumlah yang ditinggalkan. Al-Quran firman-Nya, "Man kana minkum maridun aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka gantilah hitungan hari dari hari yang selain Ramadan. Itu. Jadi mengenai yang tidak boleh berpuasa tadi sudah dijelaskan ada beberapa macam tadi ya, Gus Iya. ya, sehingga harus memang diqadha sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nah, kemudian jika muncul pertanyaan ini, kalau tadi kan memang ada faktor yang sesuai dengan syariat tentunya ya, Gus ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau batal puasanya itu sengaja karena tidak terjadi uzur ini bagaimana, Gus? Iya. Kira-kira. Kalau sengaja ya memang konsekuensi yang harus menjadi kewajibannya sama antara yang uzur dan yang tidak uzur. Sengaja itu sama-sama nanti setelah Syawal harus mengqadha. Jadi di sini yang sengaja itu kan ada kalanya memang dia sengaja makan. Jadi kalau makan sengaja itu memang batal puasanya dan harus mengqadha. Beda kalau lupa. Kalau lupa sih nggak apa-apa. Jadi kalau lupa itu Mas, bedanya lupa makan puasa dan lupa makan dalam bab sholat itu beda. Kalau dalam bab sholat makan sedikit saja lupa itu batal. Tapi kalau dalam bab puasa, orang puasa kok lupa makan umpamanya dua piring itu nggak batal. Itu. Selama masih dalam keadaan lupa ya. Lupa ya, karena apa? Alasannya kok bisa makan dikit kalau sholat kok batal, kalau puasa kok tidak batal. Karena kalau ada orang sholat kok lupa makan ini aneh gitu loh. Masa sholat kok lupa makan itu. Tapi kalau puasa itu kan sangat mungkin. Dia kelupaan tahu-tahu makan namanya. Nah ini kalau karena faktor lupa, tapi kalau sengaja dia itu batal dan harus mengqadha. Dan sama dengan halnya yang sengaja itu, yaitu ketika ada orang yang kemarin pernah kita sampaikan, yaitu dia menyangka masih belum subuh. Dia sahur ternyata sudah subuh. Atau dia itu makan menyangka sudah maghrib ternyata belum maghrib. Itu juga sama. Ini orang ini juga nantinya harus mengqadha. Itu karena ketahuan ini sudah subuh atau ketahuan belum maghrib kok sudah makan belum maghrib. Nah, cuman itu ya semuanya nanti Allah yang akan menilai. Bagi orang yang tidak berpuasa sengaja membatalkan itu kecuali mengqadha ya dia mendapatkan dosa besar karena dia berani meninggalkan kewajiban berupa puasa. Maka ulama banyak mengatakan ya harus segera bertobat, membaca istighfar karena kok sengaja dia berani-beraninya tidak melakukan puasa. Itu. Ya, jadi sudah cukup jelas santri digital kurang lebih seperti itu. Kalau memang sengaja membatalkan karena ibaratnya tidak ingin puasa ya jelas dosa ya Gus ya, seperti itu. Apalagi kalau berbohong tidak puasa tapi bilang puasa itu sama lebih aja ya. Ya, sama saja. Nah, kemudian berkaitan dengan mengqadha tadi ini Gus. Ada pertanyaan jika mengqadha puasa Ramadan itu apakah boleh apabila dibarengkan dengan puasa sunnah, misalnya seperti puasa Arafah gitu? Iya, jadi praktek mengqadha atau menambal puasa kita yang tidak bisa kita laksanakan secara sempurna atau qadha itu memang bisa kita carikan momen-momen bersamaan dengan puasa-puasa sunnah. Tapi maksudnya bukan kita itu melakukan sunnah terus ini wajibnya nempel, bukan. Tentu yang kita dulukan wajibnya. Sehingga kalau kita itu melakukan puasa Arafah mamanya, dan juga kita kepingin di hari itu kita gunakan momen untuk mengqadha puasa Ramadan, ya kita itu harus niat yang pertama adalah harus malam hari niatnya. Karena kalau puasa fardu itu niat harus malam hari, nggak bisa pagi hari. Kalau puasa meskipun mengqadha juga harus malam hari. Yang boleh niat pagi hari sampai siang itu kan puasa sunnah. Maka ketika kita akan puasa Arafah itu ya niat kita yang pertama harus niat puasa Arafah. Puasa qadha Ramadan gitu. Niat ingsun atau saya niat besok ini adalah puasa mengqadha Ramadan. Nah, dengan begitu itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita sudah mendapatkan poin juga, berarti kita melaksanakan puasa di
hari Arafah. Ada ulama mengatakan, ya kalau tidak diniati Arafah ya nanti tidak dapat pahalanya puasa sunnah Arafah. Ya diniati aja puasa qadha Ramadan sekaligus puasa Arafah, maka ini dapat dua-duanya. Jadi boleh-boleh saja kita menggandeng-gandengkan begitu. Apalagi mamanya pas Arafah itu tanggal 9 kebetulan pas hari Senin. Jadi hari Senin ya kita niatin, hari Arafah ya kita niatin setelah kita niat melakukan qadha puasa Ramadan. Itu Mas ya. Ya, jadi seperti itu santri digital, mungkin untuk terutama ini yang perempuan ya Gus, karena mungkin banyak yang melewatkan puasa Ramadan, nah itu bisa malah justru mencari pahala yang berlipat ganda setelah Ramadan nanti. Nah seperti itu kurang lebih. Terima kasih untuk santri digital yang sudah bergabung di Ngabuburit ala Santri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.